minta-minta, tapi harga diri kita nggak ada diinjak orang, Pak. Hampir setiap pagi, Jalan Gelora 9 yang berlokasi di belakang Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, berubah menjadi pasar dadakan yang ramai dipenuhi pedagang sayuran di sisi kiri dan kanan jalan. Di salah satu lapak pedagang sayuran, Basir tengah sibuk memasukkan beragam sayur. Mengirim pesanan sayur ke para pelanggan adalah salah satu pekerjaan Basir di lapak ini. Basir yang telah berusia 71 tahun, kali ini mendapatkan tugas mengirim pesanan sayur ke pembeli yang memiliki usaha warteg. Enggak begitu berat. Soalnya saya udah biasa ngangkat berat-berat gitu, biasa, Pak. Biasa, kalau itu masih 10 kilo masih nggak begitu berat. Biasanya saya mengangkat 14 kilo, 15 kilo. Tapi kalau lebih dari 20 saya nggak kuat gitu. Udah biasa aja, Pak. Soalnya saya juga biasa udah bergerak tiap hari. Jadi kalau saya diam di rumah malah badan saya pada sakit. Basir biasanya mulai bekerja di lapak sayur pada jam 7 pagi lewat. Ia akan bekerja selama sekitar 3 jam per hari. Membantu Nia mulai dari menata sayuran, mengirim barang dagangan, hingga menutup lapak dengan upah Rp15.000. Dia orangnya rajin, suka bantu-bantu. Awalnya dia bantu-bantu, nggak tak suruh tapi bantu-bantu ngambilin apa gitu. Rajin doang nih orangnya, rajin. Lama-lama yuk jatuh hati lah sayanya sama dia. Udah kayak bapak, ya udah tak ajak sih kerja sama saya aja. Selain bekerja di lapak sayur, hingga kini setiap hari Basir juga masih mencari nafkah dengan menjual baju bekas. Biasanya ketika pekerjaan di lapak sayur mulai longgar di sekitar jam 9 pagi, Basir akan mulai menggelar lapak baju bekasnya. Baju bekas yang akan dijual sebelumnya telah ia simpan dalam karung-karung yang diletakkan di rak-rak kayu bekas yang dijadikan gudang penyimpanan tidak jauh dari lapak sayuran. Baju bekas untuk pria dan wanita yang dinilai memiliki kualitas yang masih bagus akan dibungkus plastik oleh Basir dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Saat ini baju bekas yang dijual Basir harganya antara 5 hingga Rp25.000 per potong, tergantung kondisi. Sambil menunggu pembeli di lapak baju bekas dan sayuran, Basir akan menambah penghasilan dengan bekerja membuang tangkai cabai. Basir biasanya diminta sejumlah pedagang sayur di pasar tersebut untuk membuang tangkai cabai dengan upah Rp2.500 per kilogram. Setiap hari, Basir rata-rata bisa mendapat pekerjaan membuang tangkai sebanyak 5 hingga 20 kilogram. Menjelang jam 10 pagi, lapak-lapak sayur di pasar ini akan tutup. Sambil memantau lapak baju bekas, Basir pun membantu mengemasi perlengkapan maupun sayuran yang belum laku di lapak Nia. Pedagang sayuran yang tutup biasanya membuang sayur yang dianggap tidak layak jual oleh pedagang karena kondisinya dinilai kurang segar dan tidak menarik minat pembeli. Usai menutup lapak, Basir biasanya akan buru-buru mengumpulkan sayur-sayur sisa di lapak-lapak pedagang yang tutup. Usai memilah sayur bekas yang nantinya akan dijual, menjelang zuhur, seorang pembeli datang ke lapak baju bekas. Ia pun mulai memilih celana dan kemeja bekas yang ada. Yang nggak punya duit juga boleh utang. Namanya juga dikasih. Ada yang utang, Pak, banyak. Tapi saya nggak pernah nagih, teman orang yang belajar, yang punya utang sadar. Selepas zuhur, Basir mulai bersiap-siap mengemas barang dagangannya. Selesai menyimpan baju bekas, Basir pun menyiapkan sayur bekas yang telah ia kumpulkan untuk dijual di sekitar tempat tinggalnya. Namun ia beruntung, hari ini salah seorang langganan justru datang menghampiri. Usai tawar-menawar, semua sayuran yang terkumpul berhasil dijual dengan harga Rp20.000. Hari ini Basir berhasil memperoleh uang sebesar Rp65.000 setelah setengah hari penuh bekerja dan berjualan di pasar. Setibanya di kontrakan, ia disambut oleh istri tercinta Nur Leila dan anak sulungnya, Sanusi, yang memiliki keterbatasan fisik. Kamar kontrakan mereka sederhana, seluas sekitar 9 meter persegi dengan biaya sewa Rp550.000 per bulan.
Basir dan Nurlela dikaruniai 4 buah hati, namun seorang diantaranya meninggal dunia ketika masih di usia hitungan bulan pada awal 2000-an. Sedangkan 3 anak lainnya yang semuanya laki-laki saat ini sudah berusia di atas 20 tahun. Karena alasan kesehatan, si sulung Sanusi yang kini telah menginjak usia 31 tahun turut tinggal bersama mereka di kontrakan di Palmerah. Sedangkan anak kedua tinggal dengan kerabat Nurlela di Bogor. Sementara anak ketiga kini sehari-hari bekerja di pasar Tanah Abang. Sanusi menderita kelainan tulang belakang yang diderita sejak balita. Kala itu Sanusi didiagnosa dokter menderita penyakit tulang dan menghadapi resiko mengalami kelumpuhan seumur hidup. Katanya tulangnya patah, tulang besarnya. Jadi harus diganti pen. Meski memiliki keterbatasan fisik, Sanusi tetap mengenyam pendidikan di SLB. Sanusi juga memiliki sifat seperti ayahnya yang rajin bekerja. Kini ia bekerja di salah satu toko penjual minuman jus di sekitar Palmerah dengan upah Rp20.000 per hari. Saya dari dulu tuh Pak, orang tua saya juga ngajarin jangan sampai, kalau sampai jangan sampai minta-minta dah. Tapi kalau dikasih orang ambil, ya minta-minta, tapi harga diri kita nggak ada diinjak orang Pak. Meski usianya sudah melewati kepala 7, Basir tetap berusaha mandiri, aktif bergerak dan bekerja. Baginya, bekerja tidak sekedar urusan mencari nafkah, tapi juga sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat kesehatan dan rezeki yang dilimpahkan Yang Maha Kuasa kepadanya. Edi Dwi Agung, Jakarta.